3 sikap kita menyambut Natal. Nah, orang soal dari bulan Desember, ada yang sebentar lagi orang akan memperingati hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Amin. Nah, penjelmaan dari manusia dan karya penebusannya adalah tentunya peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Tapi tidak semua orang mempunyai sikap yang sama tentang kedatangan Yesus Kristus ini. Melalui kisah Natal dan bagaimana para tokoh agama di dalam menyambut Natal Yesus Kristus itu, maka kita mendapatkan gambaran bagaimana sikap-sikap orang dalam menyambut Natal dalam pembacaan kita kali ini. Yang pertama adalah sikap menyambut Natal dengan sukacita. Amin. Dalam pembacaan kita tadi, kita sudah baca sikap yang menyambut Natal dengan sukacita, kita boleh melihat diwakili oleh orang-orang Majus. Dalam Matius 2 ayat 1 hingga ayat yang kedua dicatat di sana bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Salem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, orang-orang Majus ini menyambut Natal dengan sukacita. Mereka bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawanya untuk datang menjumpai sang raja yang baru lahir itu. Perjalanan mereka menuju ke Yerusalem bukan perjalanan yang singkat, saudara. Ya. Amin. Bukan perjalanan yang singkat, membutuhkan waktu yang panjang, dan untuk dapat sampai ke Yerusalem belum lagi resiko yang mereka hadapi dalam perjalanan, sepanjang perjalanan. Kalau zaman-zaman dulu, kalau melakukan perjalanan itu pastinya tiap kampung atau tiap perbatasan wilayah pastinya akan ada banyak sekali tantangan, karena zaman dulu adalah zaman-zaman perang. Jadi dorang itu menemui banyak sekali tantangan, banyak sekali pastinya halangan-halangan menuju ke tempat di mana Yesus lahir. Mengapa demikian? Mereka tetap maju untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena sukacita yang meluap dari hati mereka dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat. Nah, tidak sampai di situ saja, saudara. Sebagai wujud sukacita mereka, maka orang-orang Majus ini menyerahkan persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dalam Matius 2 ayat 11 yang sudah kita bacakan tadi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, bagaimanakah dengan kita, saudara? Apakah kita juga menyambut Natal dengan sukacita? Amen. Apa yang kita bawa sebagai wujud sukacita kita kepada Tuhan di hari kelahirannya? Jadi mari kita persembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya yang luar biasa melalui peristiwa Natal, saudara. Tapi emas, kemenyan, dan mur di masa kini bukan emas, kemenyan yang telah membawa di gereja, saudara, bukan. Haleluya. Nah, emas ini berbicara tentang kehidupan yang mulia. Kehidupan yang mulia, tabiat ilahi, kehidupan yang suci dan telah teruji, saudara. Nah, hidup yang telah diubahkan, hidup yang lama kita tinggal, hidup yang lama sudah kita tinggalkan, hidup yang baru kita kenakan, saudara. Jadi mari di hari Natal yang nanti kita akan lewati bersama, kita sambut, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan di dalam kehidupan yang suci sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Di dalam Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua dituliskan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Amen, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Amen. Nah, itu adalah ibadah yang sejati, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik
dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna tentunya di hadapan Allah. Itu adalah emas, kita persembahkan emas. Nah, sementara kemenyan, saudara, kemenyan ini adalah wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian. Nah, hasil penyucian dari darah Yesus tentunya, dari firman Allah, dari ajaran cambuk Allah, kehidupan yang sudah mati dari dosa dan bangkit pada kekudusan, sehingga hidup kita menaburkan keharuman. Kita memberi contoh yang baik di mana kita berada. Sedangkan mur adalah kehidupan yang sudah ditebus melalui korban Yesus Kristus, sehingga kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amen. Itulah saudara, emas, kemenyan, dan mur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah sikap menyambut Natal dengan acu tak acu. Ada saudara, 3 sikap ini. Yang pertama sikap yang bersuka cita, yang kedua adalah menyambut Natal dengan acu tak acu. Nah, dalam pembacaan kita tadi sudah kita baca, sikap yang kedua dalam menyambut Natal ada sikap acu tak acu, sikap apatis, sikap yang tidak bersuka cita tapi biasa-biasa saja. Ada saudara orang-orang seperti ini. Hal ini dapat dilihat dari para sikap pemimpin agama dalam Matius 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 yang sudah kita bacakan tadi. Di sana ditulis, maka dikumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dengan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dan para pemimpin agama ini tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi mereka tidak mau bersusah payah untuk mencarinya, saudara. Nah, orang-orang ini sama sekali tidak menaruh perhatian kepada Kristus. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah di antara kita yang juga memiliki sikap yang sama dengan para pemimpin agama ini? Sebenarnya kita tahu sebetulnya tentang Natal. Kita paham mengapa ada Natal. Kita mengerti untuk apa Natal ini. Tapi hanya sebatas itu, saudara. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Bahkan cenderung menganggap biasa-biasa saja. Mungkin orang seperti ini berpikir bahwa Natal adalah peristiwa tahunan yang setiap tahun dirayakan, setiap Desember, bulan Desember. Jangan justru berpikir kalau Desember itu tiba pasti akan ada banyak pengeluaran. Biasanya orang begitu, dosa Desember pastinya banyak pengeluaran. Jangan orang berpikir seperti itu, saudara. Pastinya mungkin mesti ada sedia baju baru, sedia sepatu baru, mesti ada horden baru. Ya, jangan orang berpikir bulan Desember itu cuma sekedar itu, saudara. Jangan ya. Jadi mari kita ubah pemikiran kita. Jadi sambutlah Natal dengan sukacita. Bukan lantaran malah semua Natal kamu semua jadi beban pikiran, kamu semua tambah banyak utang lantaran mesti ada ini segala rupa yang baru-baru. Ya, itu dia, saudara ya. Sikap yang kedua, sikap acu tak acu. Yang ketiga, saudara, ada 3 sikap. Yang sikap ketiga adalah menyambut Natal dengan melawan atau antagonis, jahat ya, melawan, kita melawan. Tokoh yang ketiga yang dapat menjadi gambaran bagaimana sikap orang dalam menyambut Natal adalah sikap Raja Herodes, saudara, yang sudah kita bacakan tadi. Bagaimana Herodes menganggap berita tentang kelahiran Yesus ini. Di dalam Matius 2 ayat 16 hingga ayat yang ke-17, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Herodes sangat
dipenuhi kebencian kepada Kristus, sehingga dia membantai banyak anak-anak kecil pada waktu itu dengan harapan dapat membunuh Kristus. Tetapi apakah Kristus dapat dibunuh? Tidak, saudara. Kristus tetap hidup bahkan sampai saat ini, saudara. Jadi, amin. kita melihat contoh orang-orang yang melawan hari kelahiran Yesus, atau kita mungkin ada yang merayakan Natal dengan berbantah-bantah, dengan melawan, saudara, seperti Raja Herodes. Karena dia tidak mau adanya kelahiran Kristus ini, dia sampai membantai anak-anak kecil pada waktu itu dengan tujuan dia ini membunuh Kristus. Tapi segala rencana itu, rencana yang tidak baik, akhirnya digagalkan oleh Allah. Haleluya. Banyak orang yang tidak senang, saudara, dengan Kristus dan kuasanya, sehingga setiap kali mendengar tentang Kristus, timbullah kebencian dalam hatinya. Ketika mereka mendengar tentang Natal, mereka sangat tidak suka, sehingga dengan berbagai cara mencoba untuk membuat suasana Natal menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Menebarkan ketakutan-ketakutan, seperti Raja Herodes yang berusaha untuk melemahkan Yesus, baik dengan cara-cara kekerasan maupun dengan cara-cara yang halus, seperti Herodes yang berpura-pura hendak menyembah Yesus di dalam Matius 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bukan main, saudara. Ini hanyalah tipu muslihat dari Herodes, sehingga mereka memberitahukan kepada Herodes, bahkan memilih untuk syukurnya para bangsa Majus ini tidak mendengarkan Herodes, jadi mereka pulang melewati jalan lain, saudara. Nah, menjadi perenungan kita bersama bahwa bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Apakah seperti orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita, atau seperti ahli Taurat yang tidak peduli, bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian? Ini, saudara, kita sambut Natal dengan sikap hati seperti orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Ya, saudara, di bulan Desember ini mungkin menjadi kesaksian juga bagi saya pribadi. Saya bersyukur karena di bulan Desember ini berkat Tuhan luar biasa bagi saya pribadi, karena seperti yang sudah ditahu bersama ya, kalau saya divonis penyakit paru-paru, dan sejak 6 bulan yang lalu saya berobat rutin. Saya minum obat rutin tiap hari, saudara, dari obat yang repai bagi ini sampai obat yang kecil-kecil. Memang banyak sekali tekanan dan juga banyak sekali pressure ya dalam diri saya, karena memang setengah mati jadi minum obat itu, jaga obat tertigo dah. Jadi kita setiap kali minum obat itu macam trauma dan kalau ingat kembali. Dengan kalau minum obat itu pasti semua terompe, mohon maaf ya, semua dan terompe kotoran, terompe kincing apa semuanya jadi merah. Jadi kita jadi trauma kalau jadi ingat itu ulang, karena pribadi takut dah dengan banyak sekali efek-efek samping yang kita lalui, dari kita ke badan turun 10 kilo, saudara, dari kita kecil sekali pas ada satu itu turun 10 kilo jadi cuma 43 kilo kita waktu itu. Bayangkan, memang tanpa dalam itu mata, memang senyata ada daging di dalam diri dia, jadi paling sedih sekali. Haleluya. Dari puji Tuhan lewat pengobatan yang sudah saya lewati, puji Tuhan berat badan kembali jadi 55 kilo, puji Tuhan. Dengan pengobatan terakhir hari Rabu pengobatan terakhir, dan kita disuruh kembali lagi minggu depan. Mohon doanya supaya hasilnya negatif, hasil akhir, dan kita kembali menjalani hidup seperti normal lagi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan lewat penyakit yang saya alami, saya bisa saya bisa bertahan dan tetap melayani Tuhan. Amin. Tuhan. Dan saudara, marilah kita menyambut Natal
menyambut Natal. Amin. Tidak cuma baju barunya, tidak cuma segala rupa yang baru, tapi mari kita menyambut Natal ini dengan tubuh jiwa kita yang baru. Amin, amin. Natal, saudara, tidak bermakna kalau kita berhenti sebatas mengenang kelahiran Yesus di dunia, saudara, tanpa mengucap hasil dari pengorbanan Yesus di Kalvari. Kita harus bertindak seperti ungkapan syukur kita, ungkapan iman kita atas Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Amin. Amin. Kita yang telah menjadi manusia yang baru tentunya harus berlaku dan berpikiran seperti manusia yang baru juga. Kalau perbuatan kita dan pikiran kita tidak berubah, tetap seperti orang berdosa, lalu apa artinya kita ditebus menjadi manusia yang baru? Jika demikian berarti kita tidak menghargai segala kelahiran Yesus, kehadiran Yesus, dan pengorbanannya untuk kita. Nah, seperti apakah yang disebut manusia baru yang diinginkan Tuhan, saudara? Dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 32 di sana boleh kita baca setelah ibadah. Efesus 4 ayat 23 ayat yang ke-32 memberi kita pelajaran tentang bagaimana kita harus berperilaku sebagai manusia yang baru, sebagai manusia yang baru yang telah mendengar dan menerima pelajaran di dalam Yesus. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang membawa kepada kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kita dibarui dalam roh dan pikiran kita tentunya. Kita harus mengenakan manusia yang baru, ciptaan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita harus berperilaku sebagai manusia yang baru. Yang pertama, kita tidak lagi berkata dusta, tetapi berkata benar seorang terhadap yang lain. Yang kedua adalah jangan memendam rasa marah dan jangan memberi kesempatan kepada iblis dalam kemarahan kita, saudara. Jadi seringkali kalau misalnya orang marah, orang kali tidak dapat mengontrol orang diri sendiri, karena orang dikuasai oleh amarah sampai orang berkatakan hal-hal yang mungkin mengutuki orang lain, orang mungkin berkata yang menyakiti hati orang lain. Jadi orang jangan sampai amarah itu menguasai kehidupan kita. Jangan sampai itu menguasai kemarahan kita, saudara, sehingga kita dapat mengeluarkan kata-kata yang lain. Nah, yang berikutnya adalah jangan mencuri, tetapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, membantu orang lain, dan tentunya kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Meskipun orang mungkin ada dalam kekurangan juga, tapi apa salahnya kalau terus membantu orang yang berkekurangan dari kita. Yang berikutnya, jangan mendukakan Roh Kudus dengan menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Ya, saudara, tanpa kita sadari kalau misalnya kita masih menyimpan kepahitan dalam diri kita, mungkin ada mungkin orang-orang terdekat kita yang mungkin pernah membuat hati kita sakit, pernah membuat salah kepada kita, dan kemudian kita menyimpannya menjadi kepahitan dalam kita sendiri. Ternyata itu dapat mendukakan Roh Kudus dalam diri kita sendiri. Itu menjadi dosa dalam diri kita, menyimpan kepahitan. Jadi seburuk apapun kesalahan orang lain yang mungkin mereka pernah perbuat dalam kehidupan kita, mari kita memutuskan untuk memberi maaf, memberi pengampunan. Amin. Memberi pengampunan kepada siapa saja yang membuat hati kita sakit, saudara. Yang berikutnya adalah harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Amin. Haleluya. Natal, mari kita berbuat baik, jangan bersimpang-simpang marah, jangan orang simpang-simpang benci, ya. Mari kita hidup penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Nah, melalui khotbah hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyambut Natal dengan cara yang lebih baik. Jadi baju, sepatu, hiasan, rumah kita itu boleh baru ya kalau di Natal.
Tapi jangan lupa untuk juga mengenakan manusia yang baru sebagai perlengkapan rohani kita. Amin. Nah, tidak ada artinya kalau kita masih berperilaku seperti manusia yang manusia berdosa. Jadi kita sudah berikan kesempatan kepada Tuhan lewat pertobatan kita. Mari kita pergunakan itu menjadi lebih baik lagi. Kita tinggalkan semua yang lama. Mari kita melangkah menjadi pribadi yang baru dan juga menjadi contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Haleluya.